Kurang lebih 4 bulan lagi ajang Piala Dunia U17 akan digelar, di mana nantinya Qatar mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Kebetulan Indonesia juga akan mengikuti turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Berhubung turnamennya semakin dekat, maka persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Coach Nova Arianto. Persiapan tersebut memang harus dilakukan karena nantinya Indonesia masuk dalam grup yang sangat sulit, di mana tim Garuda akan berada satu grup dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Dari hasil pencarian yang telah dilakukan, setidaknya Indonesia sudah menemukan 9 pemain, yang mana mereka akan diseleksi lagi sebelum skuad final diumumkan menjelang turnamen dimulai. Lantas siapa saja mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada bulan November nanti Timnas Indonesia boleh berbangga karena mereka bakal menjadi satu-satunya tim ASEAN yang akan bermain di ajang Piala Dunia U17. Sementara tim lainnya seperti Thailand hingga Vietnam dipastikan gagal lolos. Tentu sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh tim Garuda. Prestasi yang sekaligus mengulangi pencapaian pada tahun 2023 yang lalu. Saat itu, Indonesia juga lolos ke Piala Dunia U17. Namun, kelolosan tahun ini bisa dikatakan sangat spesial karena Indonesia lolos berkat kerja keras tim, bukan karena ditunjuk sebagai tuan rumah. Nantinya, Indonesia diprediksi masih akan mengandalkan beberapa pemain lokal binaan sendiri. Mereka adalah Evandra Florasta, Iputu Panji, Zahabi Goli, hingga Mirza Firjatullah. Belum lagi ketambahan satu pemain keturunan yakni Matthew Baker. Beberapa pemain tadi bakal berhadapan dengan 3 tim kuat yang kebetulan satu grup dengan Indonesia. Tim itu adalah Brasil, Honduras, dan Zambia. Tim yang pastinya tidak bisa diremehkan, terutama Brasil yang sepak bolanya memang terkenal sangat bagus. Untuk mempersiapkan itu semua, PSSI langsung bergerak cepat, di mana mereka berencana mengundang beberapa tim untuk bermain di Indonesia. Tim itu pastinya juga menjadi peserta Piala Dunia pada tahun ini. Tim beruntung yang mendapatkan undangan dari PSSI adalah Panama, Tajikistan, dan Afrika Selatan. Nantinya, mereka akan bermain melawan Indonesia. Untuk turnamennya sendiri dinamakan Piala Kemerdekaan dan akan digelar di Medan. Dengan gebrakan yang dilakukan oleh PSSI, yang mengejutkan di sini adalah soal penunjukan Medan sebagai tuan rumah. Sebuah hal yang sebelumnya jarang dilakukan oleh PSSI, karena biasanya Timnas akan bermain di Pulau Jawa, entah itu Jakarta, Bekasi, Solo, maupun Surabaya. Mengenai hal ini, Ketua PSSI yakni Erick Thohir kemudian memberikan alasan mengapa dirinya menunjuk Medan sebagai tuan rumah Piala Kemerdekaan. Tim nasional ini milik masyarakat Indonesia, tidak hanya Jawa sentris. Apalagi pemerintah sudah mulai membangun banyak stadion di daerah-daerah. Kan kita mesti apresiasi pemerintah. Apalagi pemerintah daerah sekarang sangat progresif, ingin juga membawa tim nasional ke daerah masing-masing, kata Erick Thohir pada media. Brasil gak mau remehkan Timnas Indonesia. Dari grup yang dihuni Timnas Indonesia, Brasil tentunya menjadi favorit untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal yang sangat wajar, karena mereka pastinya memiliki banyak pemain berkualitas hasil binaan sendiri. Namun soal itu langsung mendapatkan tanggapan dari pelatih Brasil U17, yakni Dudu Patetusi. Menurutnya,
Saat ini sepak bola global telah berkembang dan bisa saja peta kekuatan akan segera berubah. Kami menghormati hasil drawing dalam kelompok kami. Sepak bola telah mengglobal dan semua negara berkembang banyak, terutama di akar rumput. Kami akan melanjutkan persiapan kami dengan latihan dan laga persahabatan, kata Dudu Patetusi pada media. Sementara itu, berbicara soal pertemuan melawan Brasil, hal ini juga mendapatkan tanggapan dari Erick Thohir. Menurutnya, Brasil adalah lawan yang sangat berat dan rintangan yang harus dihadapi oleh tim Garuda. Maka dari itu, Erick Thohir memberikan tantangan untuk membuat kejutan dengan lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia. Iya, dulu kita di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah, lalu alhamdulillah lolos Piala Dunia. Kalau ternyata Coach Nova dengan pemainnya bikin kejutan lolos dari penyisihan grup, alhamdulillah. Tetapi, semua itu tentu ada tolak ukur dan hitungannya, kata Erick Thohir, dikutip dari Kompas. Sembilan diaspora baru telah dipersiapkan. Piala Dunia sendiri adalah turnamen bergengsi dan semua tim pastinya akan mengirimkan skuad terbaiknya. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia jika lawan yang mereka hadapi tak akan mudah. Maka dari itu, sebuah gebrakan langsung dilakukan oleh PSSI. Gebrakan yang dimaksud adalah dengan mendatangkan 9 pemain diaspora baru. Mereka adalah pemain yang mayoritas tengah menimba ilmu di Eropa. Pemain-pemain itu adalah Vicky Muller, Floris de Pachter, Noah Pohan, Jonah Gasseling, dan Dustin Hoop. Mereka ini adalah pemain diaspora yang lagi bermain di Belanda. Kemudian ada satu pemain yang menimba ilmu di Australia bersama Sydney FC, yaitu Isaac Jacob. Satu nama yang berkarir di Italia adalah Lionel Detroit di US Città di Palermo. Lalu 2 nama yang membela klub Norwegia yakni Azadin Ayub dan Nicholas. Jika di total semuanya menjadi 9 pemain. Soal pemain diaspora tadi semuanya belum tentu bisa langsung berkumpul. Hal ini dijelaskan oleh Nova Arianto sebagai pelatih. Pelatih kelahiran Semarang itu juga mengatakan jika pemain diaspora timnas juga akan mengikuti seleksi untuk menentukan skuad final di Piala Dunia nanti. Kalau turnamen sebenarnya belum menjadi skuad akhir ya, karena ada beberapa pemain diaspora yang seharusnya bisa masuk di tim kami di Piala Dunia, tetapi belum bisa hadir karena sekolah. Kita masih menunggu situasinya, termasuk Mike, kiper yang bisa kita lihat situasinya. Tetapi, memang itu belum menjadi skuad terakhir kami menuju Piala Dunia. Karena setelah ini kita ada TC lagi, mungkin di Spanyol, ada di Jogja, dan ada di Dubai, kata Nova Arianto, dikutip dari Bola Sports. Misi Indonesia menggendong ASEAN. Tak hanya skuad timnas senior yang mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kini timnas U17 akan juga bermain di ajang Piala Dunia. Suatu prestasi yang pastinya sangat sulit dilakukan oleh tim ASEAN yang lain. Maka hal inilah banyak pengamat menilai jika Indonesia mampu menyelamatkan muka ASEAN di ajang sepak bola. Karena dalam beberapa tahun terakhir, tim Garuda mampu menunjukkan hal-hal yang sulit ditunjukkan oleh tim ASEAN. Jadi itulah kabar terbaru dari timnas U17 yang beberapa bulan lagi akan bermain di ajang Piala Dunia.